di ITERA sendiri ada mata kuliah K3 khusus gitu Mas ya? Ada Pak, ada mata kuliah khusus K3. Yang spesifik K3 sih setahu saya di teknik lingkungan, tapi di prodi lain tuh harus ada mata kuliah lingkungan, berbau lingkungan. Oh, Jadi ada yang mungkin K3, ada yang bukan. okay. Seperti Kalau itu. K3-nya sendiri yang bersifat K3 industri atau kalau misalnya Mas tahu? Mereka sudah belajar sih setahu saya teori tentang identifikasi bahaya, Oh, potensi, kemudian SMK 3 di industri. Cuma mungkin mereka ingin mendengar aplikasinya sih Pak, oke. penerapan atau kasus-kasus yang terjadi di industri itu seperti apa. Karena kan yang di lapangan tuh biasanya lebih rumit daripada yang ada di dalam kelas. Jadi mungkin Oke, ya ya, belajar dari situ saja Pak. ya, ya artinya ketika nanti misalkan saya memberikan tentang K3, istilah-istilah K3 gitu udah inilah ya, udah lumayan Ya lumayan Pak, familiar gitu ya. seharusnya sudah familiar. Jadi mungkin untuk yang dasar-dasarnya ya teman-teman pasti udah memahami gitu ya. Ya Pak. Silakan Pak, boleh dimulai presentasinya. Sudah bisa menampilkan slide-nya Pak? Oke, saya sampaikan. Sudah muncul belum Mas? Sudah. Ya. Ya. Oke, silakan Pak. Saya mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin karena di mute ya, jadi nggak bisa jawab itu ya. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Mas Alam selaku moderator, kemudian sepertinya ada beberapa dosen juga ya dari ITERA. Salah satunya adalah teman saya, teman seperjuangan saya waktu kuliah di IPB, Ibu dosen Tian. Kemudian kepada seluruh peserta kuliah umum dari jurusan teknik lingkungan ITERA, kemudian dari berbagai jurusan yang saya tidak sebut, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi pada kesempatan pagi ini saya diminta untuk memberikan materi K3, di mana materi K3 ini saya coba susun dengan judul program K3 untuk mencegah kecelakaan kerja dan mendukung produktivitas perusahaan atau industri. Di mana referensinya saya ambil sendiri langsung dari perusahaan saya tempat saya bekerja beberapa tahun ini, yaitu best practice di PLN. Pak, mohon maaf, ada Ya, mahasiswa katanya kurang jelas Pak suaranya. Mungkin oh gitu ya. mikrofonnya didekatkan Karena ini suaranya. sebentar ya. Nah, ini takutnya kayak gini karena apa nggak bisa paparan. Gimana? Apakah sudah terdengar? Cukup jelas sih Pak. Mungkin mahasiswa volumenya dibesarkan saja ya. Atau Saya juga ya ini. atau mahasiswa mungkin nggak usah pakai headset biar lebih ini. Bisa mungkin Pak. Ya. Saya lanjut ya. Ya boleh Pak, silakan Pak. Oke. Jadi nanti materi yang saya akan berikan ini sifatnya diskusi ya. Saya juga masih perlu banyak belajar gitu. Jadi saya memberikan sedikit apa yang saya tahu untuk teman-teman. Semoga nanti bermanfaat dan bisa diaplikasikan baik di kegiatan kuliah maupun di kegiatan dunia kerja nanti. Tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai biodata saya oleh Mas Alam. Jadi nama saya Kemas Ferry Rahman, lahir di Muara II, Sumatera Selatan, 14 Mei 1960. Ini belum kepala 3 ya, sebentar lagi. Nah, saya orang Palembang. Mungkin di sini ada beberapa yang juga orang Palembang. Kemudian saat ini saya bekerja di PT PLN Persero Kantor Pusat di Kuningan, Jakarta Selatan, ditempatkan di divisi HSSE, sub bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, ketika saya kuliah S2 dulu, saya mengambil topik mengenai SMK 3 di konstruksi. Alhamdulillah ketika saya kerja, saya pun ditempatkan
di bidang yang memang sesuai dengan minat saya, yaitu K3. Saya juga suka menulis apa aja gitu yang ada di pikiran, dan tahun ini saya alhamdulillah bisa menulis buku K3 walaupun masih sederhana, yaitu yang berjudul K3 Notes. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman juga mau barangkali mau berkomunikasi atau berdiskusi, monggo silakan. Ini saya sediakan Instagram, nanti bisa inbox dan sebagainya. Kira-kira topik yang mau saya berikan ini apakah berbentuk teori atau pemahaman konsep dan adaptasi dari best practice dan dapat dijadikan referensi. Jadi kalau teori tadi seperti yang saya tanyakan sebelumnya, saya yakin teman-teman sudah paham beberapa teori mengenai K3 karena sudah mendapatkan di mata kuliah K3. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan teori, tidak akan mungkin sedikit sekali menyinggung tentang teori, tapi lebih ke pemahaman konsep, penanaman konsep dan adaptasi dari best practice yang ada di PLN. Kemudian saya coba susun materi ini dapat dijadikan referensi di perusahaan atau tempat lain gitu, jadi nggak terpaku sama PLN saja. Beberapa outline yang akan disampaikan pada kesempatan pagi ini, yang pertama adalah mengapa sih K3 itu penting, kemudian aplikasi dan implementasi K3, yang ketiga pemantauan program K3, kemudian yang keempat, penerapan K3 bagi mitra kerja. Yang kelima, SDM atau sumber daya manusia yang terlibat dalam program K3. Yang keenam, investigasi kecelakaan. Dan yang ketujuh, sekilas program K3 di PLN. Jadi nanti di akhir outline itu nanti saya akan memberikan sedikit gambaran seperti apa sih K3 di PLN itu. Dan mohon maaf teman-teman, apabila nanti pada pelaksanaan paparan maupun nanti diskusi tanya jawab, kalau ada data-data konfidensial, saya tidak bisa memberikan secara jelas gitu ya, karena ini rahasia dari perusahaan. Yang pertama kita mulai, mengapa sih K3 itu penting? Saya ingin memberikan sedikit gambaran paradigma yang keliru tentang K3 yang selama ini seringkali saya temui gitu. Mungkin di pandangan teman-teman juga ada yang seperti ini. K3 itu hanya yang pertama rambu-rambu K3, hanya APD. Nah ini, jadi kalau orang yang mindsetnya masih belum mendalam gitu terhadap K3, K3 itu dipandang hanya APD. K3 itu hanya dipandang safety helmet, kemudian K3 itu hanya sepatu safety shoes, atau sarung tangan dan sebagainya. Kemudian K3 itu hanya memberatkan. Nah ini yang salah satu dasar gitu kenapa banyak pekerja kita di Indonesia di berbagai perusahaan itu tidak menggunakan APD ketika bekerja. Salah satunya adalah merasa APD itu hanya memberatkan dan merepotkan. Padahal APD itu walaupun hierarki pengendalian bahaya terakhir, APD itu sangat penting digunakan untuk melindungi diri dari berbagai bahaya di tempat kerja. Yang keempat, ada paradigma juga terhadap K3 bahwa K3 itu hanya buang-buang duit gitu, hanya makan biaya yang besar. Padahal kalau kita pahami bersama, lebih baik K3 itu kita alokasikan dananya di awal untuk investasi, ketimbang jika sudah terjadi kecelakaan, maka biaya yang akan ditimbulkan justru jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari biaya investasi tadi. Jadi paradigma ini keliru, dan mudah-mudahan setelah melihat paparan ini, teman-teman akan lebih terbuka gitu ya mindsetnya, bahwa K3 nggak cuma ini, K3 adalah sistem,
K3 melibatkan sumber daya manusia. Kalau saya bilang K3, pengelolaan K3 itu seperti mengelola miniatur sebuah organisasi. Ada roadmap kerja, ada program kerja, ada sistem yang menggerakkan, ada anggaran dan sebagainya. Kemudian yang pertama dari kenapa sih K3 itu penting adalah manfaat utamanya yaitu untuk perlindungan K3 atau perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini kita semua tahu K3 itu manfaatnya apa. Kemudian yang kedua, K3 untuk mendukung produktivitas perusahaan atau industri. Jadi kalau misalkan pekerja dari suatu perusahaan mengalami kecelakaan kerja, maka kegiatan atau aktivitas usaha dari industri itu akan ikut terdampak. Siapa yang akan mengerjakan kalau orangnya kecelakaan? Siapa yang akan mengerjakan kalau orangnya sakit? Yang ketiga, nah lebih lanjut lagi dari produktivitas tadi adalah mencegah kerugian. Kalau terjadi kecelakaan kerja, misalkan ada pekerja yang mengelas gitu ya, dan karena dia tidak menerapkan kaidah K3, terjadi kebakaran itu berdampak pada aset dari suatu industri, maka kerugiannya juga akan berdampak kepada industri itu sendiri, akan kehilangan baik itu sumber daya manusianya maupun secara finansial. Yang keempat, citra. Nah, citra ini atau nama baik juga penting didukung oleh K3, karena kalau industri terjadi kecelakaan kerja, maka biasanya media akan cepat nih jadi tanda kutip jadi makanan gitu ya untuk media melakukan pemberitaan terhadap perusahaan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan pendanaan dan kerjasama. Jadi beberapa perusahaan di Indonesia itu seringkali melakukan kerjasama dengan badan atau lembaga internasional, serta badan dan lembaga internasional itu juga melakukan pendanaan terhadap perusahaan tersebut. Nah, pendanaan dan kerjasama ini biasanya salah satu syarat utama yang diminta adalah persyaratan K3. Oke, saya jelaskan lebih mendalam lagi. Perlindungan K3 yang pertama adalah menurut PP nomor 50 tahun 2012, mungkin teman-teman sudah familiar dengan PP ini, PP Sakti SMK 3, bahwa keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lalu siapa yang berhak mendapatkan perlindungan K3? Tentunya setiap tenaga kerja, mau dia manajer, mau dia supervisor, mau dia staff, mau dia office boy, mau dia tenaga harian, semua berhak mendapatkan perlindungan K3. Lalu seperti apa upaya perlindungan K3 itu yang biasanya dilakukan? Saya mengelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah upaya pencegahan atau preventif, dan upaya perbaikan atau korektif jika terjadi kecelakaan kerja atau temuan ketidaksesuaian K3. Lalu pentingnya K3 untuk produktivitas perusahaan itu, kinerja perusahaan sangat bergantung akan kesiapan dan kesehatan SDM-nya. Yang saya tadi jelaskan, kalau misalkan SDM-nya sakit atau mengalami kecelakaan kerja, siapa yang akan mengerjakan aktivitas usaha dari industri tersebut? Sehingga nantinya di perusahaan itu juga akan terdampak pada pencapaian target korporasi. Jadi kan kalau di perusahaan atau industri itu dalam 1 tahun ke depan atau dalam sekian tahun ke depan kan punya target korporasi apa saja mesti dicapai yang sifatnya operasional. Nah, kalau produktivitas terganggu karena SDM-nya mengalami kecelakaan kerja atau PHK, maka akan berdampak pada target korporasi yang pada akhirnya baik jangka pendek maupun jangka panjang juga berpengaruh pada finansial perusahaan. Jadi K3
bisa dikatakan sama dengan produktivitas, sama dengan kinerja, sama dengan target perusahaan. Lalu untuk mencegah kerugian perusahaan, seperti yang tadi saya jelaskan, teman-teman mungkin udah pernah melihat ini konsep iceberg cost atau kurva biaya iceberg itu. Jadi konsep biaya iceberg ini ada dua layer di dalam konsep ini. Yang pertama adalah cost yang terlihat dan cost yang tidak terlihat. Ya. Nah, yang seringkali kita lihat akibat adanya kecelakaan kerja adalah cost yang paling atas. Tapi kita seringkali mengabaikan cost yang timbul di layer bawah yang jumlahnya jauh lebih besar dari cost yang di atas. Biaya-biaya apa aja yang biasanya muncul akibat dari kecelakaan kerja? Yang pertama, biaya pengobatan, kemudian biaya investigasi, biaya rekrutmen. Untuk investigasi nanti saya akan jelaskan sedikit di belakang terkait dengan investigasi kecelakaan kerja. Lalu berikutnya biaya perbaikan instalasi atau aset dan ganti rugi, kehilangan untung, biaya hukum, biaya santunan, dan biaya tak terlihat lainnya. Yang berikutnya adalah citra dan pendanaan atau kerjasama. Yang tadi saya jelaskan, kecelakaan kerja dapat mencemarkan nama baik perusahaan, di mana media massa juga dapat memberikan pemberitaan negatif. Kalau untuk kerjasama dan pendanaan, sudah saya jelaskan bahwa lembaga atau badan pendanaan dan kerjasama internasional biasanya mempersyaratkan K3L, baik itu K3 maupun lingkungan. Nah, yang kedua, aplikasi dan implementasi K3. Jadi, kalau kita ngomongin K3, maka kita harus berbicara terkait dengan program kerja K3. Jadi, penerapan K3 itu harus berwujud program kerja, nggak cuma sekedar slogan, nggak cuma sekedar rencana-rencana, tapi tanpa ada eksekusi dan evaluasi yang jelas gitu. Jadi penerapan K3 harus berwujud program K3. Nah, saya mengelompokkan beberapa jenis dari program K3 itu. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi, kemudian awareness dan edukasi. Awareness ini bisa berupa safety campaign, safety briefing, safety induction, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pengawasan dan inspeksi. Jenis program K3 yang keempat, pengadaan dan standarisasi. Yang kelima, pembangunan budaya dan partisipasi. Berikutnya, sistem manajemen terintegrasi. Dan yang terakhir adalah pelaporan dan komunikasi. Jadi, kalau nanti teman-teman berada di dunia kerja, maka kalau mau membuat atau menyusun program K3, itu biasanya mengenai hal-hal ini, mengenai 7 poin ini, tapi bisa nanti ditambahkan yang lain. Nah, untuk menyusun program kerja K3 itu juga tidak bisa sembarangan, tidak bisa asal-asalan bikin, saya mau bikin besok workshop mengenai kontraktor safety management system misalkan. Itu nggak bisa sembarangan seperti itu, harus ada dasar. Nah, saya mengelompokkan ada 6, setidaknya ada 6 sumber bagaimana kita dapat menyusun program K3. Yang pertama adalah data historis. Data historis ini, itulah pentingnya kita terbiasa untuk mengarsipkan dokumen, data, apapun yang sifatnya dokumen itu di suatu penyimpanan arsip yang jelas gitu. Jadi misalkan di suatu perusahaan punya data historis kecelakaan kerja selama 5 tahun ke belakang, dari 2015 sampai 2020. Nah, data historis kecelakaan kerja itu yang menjadi dasar perusahaan tersebut menyusun program kerja. Kemudian hasil audit. Hasil audit ini biasanya dilakukan oleh
baik internal maupun eksternal perusahaan, itu melakukan pemeriksaan kesesuaian di suatu perusahaan. Nah, untuk K3, misalkan ada auditor dari internal perusahaan itu yang mengaudit kegiatan operasional bidang produksi misalnya. Ternyata ditemukanlah hasil auditnya itu kegiatan produksinya itu tidak sesuai dengan kaidah K3. Dari situ muncullah nanti program kerja. Kemudian yang ketiga, hasil investigasi. Terjadinya suatu kecelakaan, itu root cause yang diperoleh setelah kita melakukan investigasi juga bisa menjadi dasar kita menyusun program kerja. Yang keempat, kajian. Kalau kajian ini biasanya kita menggunakan jasa dari konsultan. Misalkan kita perusahaan A minta konsultan B untuk melakukan kajian terhadap penerapan K3. Nah, hasil kajian itu berupa laporan, itu bisa dijadikan acuan untuk menyusun program kerja. Yang berikutnya adalah teori ilmiah. Ini jelas teman-teman sudah peroleh teori-teori ilmiah banyak sekali, baik itu internasional maupun nasional, bisa dicari di Google. Juga bisa menjadi dasar menyusun program K3. Yang terakhir adalah standar. Nah, standar ini, kalau di K3 itu kan ada standar internasional namanya OFSAS 1871-2007. Ada juga yang baru ISO 45001-2018. Kalau di Indonesia ada SMK 3 PP 50-2012, ada berbagai macam standar. Nah, standar ini juga bisa dijadikan acuan untuk menyusun program kerja. Yang perlu diingat ketika akan menyusun program kerja K3 adalah konsep PDCA. Sudah tahu mungkin teman-teman, PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Plan itu adalah perencanaan yang matang, Do itu eksekusi program yang tepat, Check itu evaluasi hasil eksekusi program, di mana kita membandingkan atau mengevaluasi rencana dan realisasi. Nanti diperolehlah gap dari evaluasi tersebut. Hasil evaluasi itu kemudian kita susun tindak lanjutnya akan masuk ke tahapan action, menerapkan hasil evaluasi. Ada 5 elemen, 5M saya sebut gitu, untuk sebagai elemen penting dari keberhasilan program K3. Yang pertama adalah man. Jadi ruh dari penerapan K3 adalah orangnya sendiri. Jadi untuk menyusun program K3 itu agar berhasil, maka sangat dibutuhkan komitmen, partisipasi, dan pemenuhan jumlah pegawai yang memadai, baik itu dari manajemen puncak hingga bagian ke bawah. Semua pihak dari suatu perusahaan dan industri itu harus dan wajib terlibat untuk penerapan K3. M berikutnya adalah money atau anggaran yang mencukupi sesuai kajian risiko. Misalkan teman-teman nanti mau melakukan pengadaan alat pemadam api ringan atau APAR, misalnya untuk suatu tempat kerja gitu, berencana mau mengadakan APAR berjumlah 10 buah. Nah, 10 buah ini harus ada kajian risikonya. Nggak sembarangan kita mengajukan 10 buah, tapi ada dasar. Oh, ternyata memang luasannya harus 10 buah. Atau tingkatan bahaya dan material-material yang ada di lokasi tersebut memang harus 10 buah. Misalkan. Kemudian yang M ketiga adalah metode atau planning langkah eksekusi program yang matang. Yang saya jelaskan, kita kalau mau dapat nilai A di kuliah tentu harus ada perencanaan yang matang. Kita harus belajar, kita harus kuliahnya rajin, nggak cuma take absen gitu ya. Kemudian ketika ada penugasan dari dosen kita kerjakan, ketika mau ujian kita belajar, nggak cuma SKS gitu, nggak kayak saya zaman dulu gitu ya. Yang berikutnya adalah material, N yang keempat, yaitu fasilitas atau material pendukung. Nah, teman-teman kalau mau mencapai nilai A, nggak cuma sekedar planning kan, tapi butuh laptop, butuh diktat, butuh flash disk untuk copy,
butuh teman untuk mintain bahan gitu ya. Nah, fasilitas ini juga dibutuhkan untuk mewujudkan program K3. Yang terakhir kelima adalah mesin atau peralatan mesin. Gitu ya. Kalau di program K3 itu untuk operasional biasanya diidentik dengan peralatan kerja mesin ini. Jarang sih kalau peralatan K3 itu sifatnya mesin. Contoh membuat program K3, ini saya ambil hasil investigasi. Ini maksudnya bukan investigasi PLN, tapi yang tadi saya jelaskan, ada beberapa sumber rujukan untuk menyusun program K3. Nah, saya ambil satu contoh, rujukannya adalah hasil investigasi. Jadi, misal terjadi kecelakaan kerja, terjatuh saat bekerja di ketinggian pada suatu proyek konstruksi. Hasil investigasi menyebutkan bahwa pekerja tidak memiliki kompetensi teknis dan K3 yang sesuai. Lalu program K3 yang ditetapkan adalah program K3 pelatihan bagi pekerja baru. Nah, nanti seperti ini gambarannya ketika akan menyusun program K3 untuk pelatihan kompetensi pekerja baru, maka ada 8 item setidaknya yang dibutuhkan. Yang pertama adalah anggaran, yang kedua adalah materinya sendiri, yang ketiga tentu pesertanya, yang keempat waktu, yang kelima lokasi, yang keenam metode atau cara pembelajarannya, yang ketujuh adalah fasilitas, dan kedelapan instruktur. Nah, dari contoh ini bisa dilihat untuk rencana anggarannya 200 juta, kemudian materinya adalah silabus teknis K3 dan konstruksi, peserta ditargetkan 500, waktu 3 hari. Nah, masing-masing dari 500 peserta ini misalkan kita kelompokkan ke dalam 17 batch. Jadi nanti ada 17 kelompok yang masing-masing itu mendapatkan pembelajaran selama 3 hari. Lokasi di mana? Misalkan perusahaan itu punya pusat pendidikan dan pelatihan. Metodenya seperti apa? In class 2 hari, praktikum 1 hari. Fasilitasnya bagaimana? Lengkap nggak? Ada ruang kelas, ada LCD, ada proyektor, ada alat praktikum, dan sebagainya. Kemudian instrukturnya dari mana? Apakah kita mengundang dari kementerian atau disnaker atau internal kita? Biasanya dari internal juga banyak SDM yang mumpuni dengan pembelajaran. Inilah masuk tahap plan yang tadi saya jelaskan. Kemudian do atau eksekusinya. Ternyata program K3 ini realisasinya hanya menghabiskan 150 juta rupiah. Jadi dari 8 item ini ada 2 yang tidak sesuai dari realisasi, yaitu yang anggaran dan peserta. Peserta hanya 375 orang, tidak sampai 500. Sehingga kalau kita evaluasi ke tahapan C, cek itu ternyata 2 item yang tidak sesuai tadi, yaitu anggaran dan jumlah peserta, adalah anggaran tidak terserap 100%, artinya kemungkinan besar ada program tidak berjalan sesuai target. Kemudian untuk peserta sendiri, setelah dievaluasi, terdapat 125 peserta yang tidak hadir disebabkan beberapa hal, misalkan A, B, C, dan D. Lalu kita susunlah tindak lanjut dari evaluasi ini, yaitu tahapan A, action, yaitu untuk anggaran yang tidak terserap 100%, kita akan mengganti kegiatan yang tidak berjalan. Dan untuk jumlah peserta yang tidak sepenuhnya hadir, misalkan ternyata 125 ini berhalangan hadir karena jauh antara tempat dia kerja dengan lokasi pendidikan, maka kita harus memperbanyak lokasi pelatihan yang lebih terjangkau. Gitu. Itu untuk aplikasi dan implementasi K3. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih kita dapat memantau program K3 yang sudah kita susun itu agar termonitor jelas dari input, proses, outputnya itu benar-benar kita dapat cover. Gitu. Jadi yang pertama, pemantauan dan evaluasi program K3 itu bisa dilakukan dengan metode kuantitatif atau scoring untuk membandingkan antara rencana program dengan realisasi. Sama seperti kita waktu kuliah, teman-teman saat ini kuliah, proses pembelajaran di kuliahan itu harus ada indikator pengukuran secara kuantitatif atau scoring supaya jelas nanti nilai mutunya A, B, C gitu ya. Yaitu dengan mengerjakan soal UTS dan UAS, nanti hasil
ujiannya itu ada angka, misalkan 80, 90 gitu. Nah, itulah yang nanti akan muncul nilai mutunya A, B, C, dan seterusnya. Sama seperti program K3, sebaiknya kita mengukur program K3 ini keberhasilannya dengan metode kuantitatif. Selain itu, metode scoring ini juga akan mempermudah manajemen untuk memetakan keberhasilan. Jadi kalau teman-teman nilainya 80 dapat A, berarti kan nilainya A nih. Kalau program K3 itu sama, ketika kita men-scoring itu nilainya 80 dan ternyata itu sudah di level maturity, sudah di level generatif atau matang gitu ya penerapannya, maka manajemen tahu dan bisa memonitor. Kemudian penilaian dilakukan dengan mengukur keberhasilan setiap program K3 yang dijalankan selama periode tertentu. Harus jelas, misalkan kita akan mengukur program kerja selama 1 semester. Lalu indikasinya atau indikatornya, kita bisa menggunakan berapa kali, berapa banyak, berapa besar. Ini saya ketutupan menunya Google Meet, berapa apa itu ya, saya nggak kelihatan. Lalu yang berikutnya adalah hasil pengukuran terhadap keseluruhan program K3 itu dapat diakumulasi atau di rata-rata. Nah, kalau kita sekolah dulu nilai MTK, bahasa Indonesia dan sebagainya, itu kan masing-masing ada nilai. Di total dapatlah siapa ranking 1, ranking 2 dan ranking 3. Seperti itu juga program K3 ini. Saya berikan sedikit contoh bagaimana sih mengkuantifikasi evaluasi program kerja K3. Nah, misalkan kita merencanakan ada program inspeksi berkala dan pemberian feedback oleh manajemen puncak ke lapangan. Jadi kita merencanakan dalam 1 minggu itu 1 kali dilakukan inspeksi atau 24 kali dalam 1 semester. Jadi kita menargetkan 1 semester, tidak cuma 1 minggu. Jadi selama 6 bulan, 1 semester itu kita menargetkan 24 kali inspeksi atau 1 kali dalam seminggu. Inspeksi ini wajib dihadiri oleh manajemen atas, tentunya sebanyak 24 kali. Dan wajib dilengkapi checklist evaluasi juga 24 dokumen. Kemudian dilakukan pemberian feedback oleh manajemen itu sebanyak 24 kali juga, sehingga kita merencanakan untuk program inspeksi berkala ini total poin maksimalnya adalah 16 atau masing-masing 4 poin. Namun realisasinya teman-teman bisa lihat ternyata dari target 24 kali itu hanya 18 kali dalam 1 semester dan hanya 14 kali dihadiri oleh manajemen atas. Yang dilengkapi dengan checklist hanya 15 kali dan pemberian feedback itu dilakukan 18 kali. Artinya tidak terpenuhi rencana yang kita tidak tetapkan. Bagaimana proses scoringnya? Untuk kehadiran untuk pelaksanaan inspeksi itu karena hanya 18 kali maka poinnya 3. Untuk kehadiran manajemen atas itu karena hanya 14 kali maka poinnya 2,3. Untuk kelengkapan checklist itu karena 15 kali maka poinnya 2,5. Dan pemberian feedback itu poinnya 3. Sehingga jika di total maka realisasinya ini adalah 10,8. Terlihat perbandingan antara rencana kita dan keberhasilan realisasi itu tidak sama, gitu ya. Yang keempat adalah penerapan K3 bagi mitra kerja. Sengaja saya masukkan poin ini karena kita sebagai perusahaan itu butuh kehadiran mitra kerja dan mitra kerja juga wajib menerapkan K3 sebagaimana yang sudah kita terapkan di perusahaan kita. Jadi biasanya mitra kerja itu kita butuhkan karena yang pertama cakupan wilayah luas, beban kerja yang berat, target yang banyak, dan sebagainya. Ketiga, kita membutuhkan kerjasama dengan mitra kerja untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Dan terkait dengan K3, mitra kerja itu harus mengikuti peraturan K3 dari pemberi kerja, bukan sebaliknya.
bukan kita bekerja sama dengan mitra kerja tapi kita malah ngikutin mereka, itu salah. Jadi penerapan K3 ini nanti akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengikat antara kita dengan mitra kerja kita. Lalu saya coba mengelompokkan kedua jenis proses kerjasama antara kita dengan mitra kerja itu terkait dengan K3. Yang pertama yaitu berbentuk klausul kontrak. Pemberlakuan syarat K3 pada mitra kerja yang akan melakukan perjanjian pengadaan barang dan jasa atau barjas itu biasanya ada 3 poin yang kita wajibkan ke mitra kerja untuk dipenuhi. Yang pertama adalah mitra kerja wajib menerapkan upaya pencegahan kecelakaan kerja, yaitu asset action dan asset conditions, itu di dalam klausul kontraknya. Kemudian yang kedua, mitra kerja wajib mensertifikasi, memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawainya. Yang ketiga adalah sanksi K3. Ini juga harus di-state dengan jelas. Misalkan kita bekerja sama dengan perusahaan A. Nah, di klausul kontrak itu kita jelaskan bahwa jika terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kelalaian dari pegawai maupun manajemen dari mitra kerja itu, maka sanksinya adalah misalkan denda sejumlah tagihan kontrak gitu, atau misalkan dipotong, atau seperti apa mekanismenya bisa diatur. Jadi ada denda, atau misalnya di blacklist gitu gara-gara ada. Nah, ini klausul kontrak. Kemudian ada satu mekanisme lagi terkait dengan penerapan K3 bagi pekerja yang jauh lebih kuat dibandingkan klausul kontrak ini. Itu adalah Contractor Safety Management System. Mungkin teman-teman sudah ada sebagian yang mendengar istilah CSMS ini. Jadi calon mitra kerja, ini belum mitra kerja, masih calon, itu wajib mengikuti seleksi CSMS saat proses pengadaan barang dan jasa. Kita tahu ketika kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa itu ada 3 item biasanya yang diseleksi, yaitu administrasi, teknis, dan finansial. CSMS ini menambahkan satu lagi aspek yang kita seleksi, yaitu aspek ketiga, yaitu di awal sekali sebelum 3 aspek itu dilakukan. Penjelasannya, yang pertama, pihak owner atau kita selaku perusahaan induk itu menetapkan grade risiko pekerjaan untuk level low, medium, dan high risk dari pekerjaan itu, dan persyaratan K3 lainnya. Jadi misalkan kita menetapkan, sama kayak kita di kuliah, yang A itu misalnya 80, yang B itu misalnya 70 sampai 79, yang C itu di bawah 60 sampai 69, dan seterusnya. Sama, kita juga seperti itu. Kemudian CMK wajib mengisi kuesioner CSMS beserta evidence yang sesuai. Yang ketiga, owner melakukan seleksi, evaluasi, dan melakukan kalkulasi nilai grade. Yang keempat, owner menetapkan status CMK sesuai nilai grade risiko pekerjaan. Dan yang kelima, CMK bekerja, owner tetap melakukan pemantauan sampai kontrak selesai. Saya berikan contoh sederhana dari CSMS ini. Misalkan ada PT Semoga Corona Meredang akan mengikuti seleksi barjas di PT Aktivitas Kembali Normal atau AKM. Oh iya, saya lupa mengucapkan selamat berpuasa kepada teman-teman yang melaksanakan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah dan kita menjadi lebih baik lagi. Dan juga saya menyampaikan harapan kita bersama, semoga pandemi yang saat ini kita rasakan bersama itu segera mereda, segera berakhir, kita kembali normal. Mungkin ada yang kangen dibisikin sama suara around you bioskop gitu ya, ada yang kangen nongkrong-nongkrong di kafe, ngopi-ngopi dan sebagainya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi PT AKM ini akan menyusun pertanyaan kuesioner terkait K3 secara lengkap dengan menetapkan grade-nya, yaitu ditetapkan untuk low risk, untuk pekerjaan dengan risiko tinggi itu grade-nya 50 sampai 55. Kemudian yang medium risk itu 56 sampai 84. High risk itu 85 sampai 100. Lalu
PT SCM menyiapkan kelengkapan dan mengisi kuesioner. Saya berikan 2 contoh pertanyaan. Misalkan yang pertama, apakah perusahaan mitra kerja ini telah memiliki SMK 3 yang berlaku di Indonesia dan atau internasional? Yang kedua, apakah seluruh pegawai perusahaan di mitra kerja itu telah mendapatkan pelatihan kompetensi teknis SMK 3 atau belum? Nah, selain menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner dari CSNS ini, mitra kerja juga PT SCM ini wajib mengupload bukti-bukti atau evidence setiap kuesioner. Mekanismenya bisa pakai teknologi, misalkan ada e-procurement atau manual, itu monggo silakan. Jadi setelah diupload, maka PT AKN akan melakukan evaluasi dan menetapkan grade dari PT SCM tersebut. Artinya ternyata grade PT SCM ini sebesar 82 secara total. Artinya hanya dapat melakukan kontrak untuk pekerjaan maksimal medium risk. Untuk pekerjaan high risk, misalkan dia PT AKN ini bergerak di bidang konstruksi. Yang high risk itu kan misalnya bekerja di ketinggian ketika melakukan install baja beton gitu ya. Nah itu kan high risk, berarti mereka nggak boleh. Mereka hanya boleh bekerja di pekerjaan yang medium, misalkan mengelas atau pasang fondasi dan sebagainya gitu ya. Nah, yang berikutnya, PT SCM akan melaksanakan pekerjaan dan PT AKN akan melakukan pemantauan penerapan K3. Tidak berhenti di sini saja, tidak berhenti di proses penetapan grade saja. Ketika PT SCM ini melakukan pekerjaannya pada level medium risk, AKN itu berhak melakukan pemantauan, pengawasan terhadap proses kerjanya si PT SCM ini. Nah, PT AKN juga berhak memberikan peringatan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian K3 yang dilakukan oleh PT SCM. Bahkan berhak memberikan blacklist pada seleksi selanjutnya. Jadi PT AKN bisa memberikan suspend atau memblacklist terhadap PT SCM tadi. Ini contoh dari TSM secara sederhana gambarannya. Kemudian SDM yang terlibat dalam program K3. Nah, ini juga yang mesti kita buka bersama gitu mindset kita. Ada juga pandangan bahwa K3 itu hanya tanggung jawabnya orang K3. Padahal salah, K3 itu nilai dari perusahaan. K3 itu wajib dan berhak. Jadi kewajiban sekaligus hak dari semua yang menjadi bagian dari perusahaan itu, manajemen hingga ke bagian paling bawah. Untuk menjalankan program K3 ini, sumber daya manusia yang terlibat adalah saya kelompokkan menjadi 4. Yang pertama, manajemen. Tugasnya adalah membuat program K3, termasuk kebijakan, aturan, regulasi, program-program K3 lainnya. Kemudian memantau penerapan secara sistem dan mengevaluasi hasil penerapan secara menyeluruh. SDM berikutnya adalah bidang K3. Tugasnya yaitu sama, membuat program K3 bersama manajemen, melakukan pengawalan, pengawasan, dan evaluasi penerapan program K3. Yang ketiga, bidang non-K3. Nah ini yang saya sebut tadi, kewajiban sekaligus hak oleh semua orang. Jadi bidang non-K3 itu harus menjalankan program K3, serta berpartisipasi dan memberikan dukungan penuh, dan memberikan feedback terkait dengan penerapan K3. Keempat adalah mitra kerja. Tugasnya ya sama, mengikuti dan menjalankan program kerja K3 perusahaan induk atau owner, berpartisipasi mendukung program K3 serta memberikan feedback. Nah, kalau saya kelompokkan 4 SDM ini bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok SDM, yaitu regulator, implementer, dan evaluator. Nah, saya coba bikinkan skema gitu ya, sedikit skema terkait ini, yaitu yang pertama tadi regulator. Hasil dari produk dari regulator ini tentunya akan diterapkan oleh implementer, dan proses yang dijalankan oleh implementer ini tentunya akan dievaluasi oleh evaluator. Siapa saja orangnya yang tadi saya jelaskan.
Jadi manajemen dan bidang K3 ini posisinya berada pada posisi regulator dan posisi implementer. Mereka selaku regulator juga harus menerapkan implementer. Sedangkan bidang non K3 dan mitra kerja itu posisinya ada di implementer dan evaluator. Nah, mereka tidak bisa menjadi regulator, tidak bisa membuat atau menyusun program kerja, tapi mereka bisa mengevaluasi jalannya program kerja itu dan memberikan feedback kepada regulator. Jadi manajemen bidang K3 itu posisinya ada di 3 layer ini, sedangkan bidang non K3 dan mitra kerja ini hanya ada di implementer dan evaluator. Gitu. Lalu investigasi kecelakaan. Nah, ini kita udah berupaya maksimal menerapkan program K3 untuk mencegah kecelakaan. Kita udah berjuang habis-habisan. Ternyata masih juga kejadian kecelakaan kerja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah yang harus kita lakukan yang utama adalah melakukan investigasi kecelakaan. Tujuannya adalah untuk mencari akar masalah penyebab kecelakaan itu sehingga dapat dilakukan tindak lanjut untuk mencegah kejadian berulang. Lalu, investigasi kecelakaan ini untuk mencari root cause atau akar masalah dan menemukan fakta-fakta di lapangan. Kemudian dari root cause dan fakta ini dapat ditentukan solusi agar akar masalah tidak muncul kembali dan kejadian tidak berulang. Lalu hal-hal penting yang patut diperhatikan saat melakukan investigasi antara lain, yang pertama, kita harus menyediakan waktu khusus melakukan investigasi ini. Jangan sampai di dunia kerja itu kan dari pagi sampai sore itu banyak sekali agenda. Misalkan kita jam 9 pagi ini melakukan investigasi. Nah, kita harus alokasikan misalkan 3 jam sampai jam 12. Jangan sampai jam 11 karena belum selesai, terus ada agenda lain, kita ya udah deh kita sudahin dulu, kita sudahin saja investigasi ini karena agenda yang lain juga penting. Jangan seperti itu. Harus ada alokasi khusus terkait waktu investigasi dan jangan terburu-buru. Kemudian pastikan semua data dan informasi terkait informasi terkait beserta evidence ini tersedia secara lengkap. Lalu melibatkan bidang-bidang yang relevan dengan pembahasan topik investigasi, termasuk jika harus melibatkan mitra kerja. Yang keempat, pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kaidah 5W1H. 5W1H ini kita sudah belajar di sekolah pelajaran bahasa Indonesia. Why, when, who, where, what, dan how. Ya. Dan kita dituntut menyampaikan data dan informasi tanpa kurangi, jujur serta mau terbuka. Yang kelima, bersama-sama menentukan solusi perbaikan. Solusi yang diusulkan tadi bisa mencakup 5M, metode, mesin, material, dan money. Oke. Nah, elemen penting dari investigasi kecelakaan itu ada 3. Saya coba sajikan. Yang pertama, informasi kecelakaan, akar masalah, dan upaya perbaikan. Untuk informasi kecelakaan adalah terkait data dari kecelakaan itu sendiri. Misalkan detail informasi data kecelakaan ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama, detail informasi terjadinya kecelakaan. Jadi, kalau ada terjadi kecelakaan pekerja jatuh dari bangunan, misalkan dari konstruksi, itu dijelaskan detailnya, kapan terjadi, siapa korbannya, di bidang apa, kapan terjadinya, hari, tanggal, jam, kemudian titik-titik lokasi terjadi itu seperti apa. Kan kalau di konstruksi misalkan atau di proyek gitu atau di site itu kan ada peta lokasi. Nah, itu kan ada titik-titik. Nah, dari situ juga harus dijelaskan kejadiannya dari titik mana. Kemudian kronologi. Ini dijelaskan dari awal sebelum terjadi kecelakaan. Misalkan seseorang kecelakaan itu jam kemarin sore jam 2 siang. Nah, itu dijelaskan secara rinci kronologinya mulai dari orang tersebut mendapatkan penugasan, lalu pembekalan peralatan dan APD, kemudian teknis-teknis lainnya, sampai dengan dia
eh, eh, diketahui mengalami kecelakaan dan mendapatkan penanganan, gitu, kronologi. Kemudian fakta lapangan, ini juga kalau ada kecelakaan kita harus tahu fakta di lapangan seperti apa. Misalkan ternyata bajanya, mobilisasi bajanya oleh kren itu ternyata sembrono drivernya, misalkan gitu, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan. Dan dampak kerugian ini terkait dengan dampak apakah korbannya meninggal ataukah dirawat, kemudian adakah kerusakan aset dan instalasi, yang kelima lesson learned. Kemudian akar masalah ini ditemukan atau dicari dengan proses investigasi yang tadi saya bilang, dan upaya perbaikan. Nah, upaya perbaikan ini ada tiga indikator supaya perencanaannya menjadi baik dan eksekusinya juga menjadi baik. Yaitu kita harus memperhatikan what, who, dan when pelaksanaan upaya perbaikan. What ini adalah apa tindak lanjutnya, who ini siapa yang melaksanakan dan siapa yang memantau, dan when ini kapan ini baik mulainya maupun berakhirnya si upaya perbaikan ini. Kemudian jenis akar masalah yang umum ditemui, ini biasanya akar masalah terjadi kecelakaan itu umumnya yang pertama karena tidak ada atau tidak layak alat pelindung diri dan peralatan kerja, tidak ada pengawasan, tidak ada komitmen manajemen dan anggaran ketiga tidak memadai, kemudian tidak ada regulasi yang kuat dan mengikat, tidak ada dokumen pekerjaan, misalkan SOP, dan dokumen ketiga misalkan working permit, BPPR, dan GSA itu tidak ada. Yang berikutnya adalah tidak ada koordinasi dan izin kerja. Nah ini yang sering juga. Jadi sering di berbagai perusahaan itu terjadi kecelakaan karena si pelaksana ini sembrono, nyelonong aja gitu melakukan pekerjaan tanpa ada koordinasi maupun izin kerja dari supervisor terkait. Ini tabel dari upaya perbaikan yang tadi saya singgung. Jadi misalkan kita mengambil aspek 5M tadi, method, material, mesin, dan money. Jadi kita bisa menyusun upaya perbaikan itu, misalkan worknya apa, statement ini. Misalkan karena penyebabnya tidak ada kompetensi, maka kita harus memberikan edukasi dan pelatihan terhadap pelaksanaan. Itu who, case-nya siapa? Case-nya berarti mungkin bidang SDM, bidang pelatihan, dan bidang K3. When, kapan akan dilaksanakan? Dalam 1 tahun misalkan, tadi 500 orang kita targetkan, durasinya 1 tahun itu 17 batch. Jadi inilah tabel upaya perbaikan. Jadi kalau teman-teman mau nggak cuma di gelaran kerja sih, kalau mau merancang suatu upaya perbaikan apapun, ini bisa dijadikan referensi agar kalau terkait dengan K3 adalah kejadian kecelakaan tidak berulang. Nah, setelah cuap-cuap ngomongin K3 secara general ya, secara general saya maksudkan agar teman-teman itu nanti bisa mudah-mudahan bisa mengaplikasikan apa yang tadi saya informasikan itu ke perusahaan atau di kuliah. Jadi yang ketujuh adalah sekilas K3 di PLN. Teman-teman mungkin sudah ada yang dengar PLN, kalau mati lampu PLN ya gitu ya, yang dibully gitu ya. Padahal mati lampu itu ya, ini untuk membuka mindset. Kalau mati lampu, maka suplai listrik itu kan tidak sampai ke pelanggan, artinya terhenti. Dan itu PLN mengalami kerugian. Analoginya seperti ini. Misalkan teman-teman jualan pempek ya, jualan pempek itu kan ada biaya pokok produksi, memproduksinya bahan-bahannya apa, kemudian harus digoreng atau direbus gitu ya. Nah, ketika mau jual pempek, misalkan keliling gitu, pakai gerobak atau pakai hujan deras atau lagi gini nih, lagi PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Padahal kita udah bikin pempeknya, udah banyak. Gitu. Nah, karena hujan dan sebagainya, tadi ada kendala, kita nggak bisa jual pempek kita ke pelanggan kita. Otomatis kita yang rugi kan, kita udah mengeluarkan uang untuk biaya produksi,
kita udah ada produknya, yaitu pempek, tapi kita nggak bisa jual ke pelanggan. Nah, sama halnya dengan listrik. PLN sudah memproduksi listrik dengan biaya yang tidak kecil, tapi ternyata ada gangguan jaringan dan itu putus suplai listriknya itu ke pelanggan. Nah, rugi kan sama-sama istilahnya ya, bukan cuma PLN tapi juga pelanggan. Nah, itu hanya membuka wawasan aja sih. Gitu ya. Nah, kemudian PLN itu punya propis ada 4. Yang pertama proyek, lalu pembangkit, transmisi, dan distribusi. Mungkin teman-teman yang sering melihat adalah transmisi dan distribusi. Biasanya kalau di kampung halaman gitu yang di pematang sawah atau tanah lapang itu biasanya ada tower tinggi. Nah, itulah tower sutet jaringan transmisi. Kemudian kalau di rumah-rumah yang kabelnya menjuntai-juntai, sebenarnya kabel yang menjuntai-juntai yang begitu banyak itu kabel PLN cuma 1. Yang lainnya adalah kabel untuk yang lain gitu, kebutuhan perusahaan lain, yang optik lah, yang internet lah, telekomunikasi lah dan sebagainya gitu ya. Saya nggak menyebutkan perusahaan lain. Nah, yang teman-teman lihat di jaringan di dekat rumah itulah yang jaringan distribusi yang sampai ke pelanggan, ke rumah teman-teman. Gitu. Jadi ada 4 probis kami di PLN, proyek pembangkit transmisi, di mana 4 probis ini semuanya memiliki kondisi dan pekerjaan berisiko tinggi. Risiko K3 sangat tinggi. Yang dapat terdampak kehilangan nyawa atau loss of life, kehilangan produksi kalau ada kecelakaan, terus suplai listrik terganggu, maka produksi kami juga akan terganggu sampai ke pelanggan. Lalu loss of productivity, ini kaitannya dengan SDM yang tidak bisa bekerja, maka produktivitas juga akan terganggu. Dan yang keempat adalah loss of assets, kalau terjadi kebakaran, atau ledakan, dan sebagainya.